Selamat pagi semuanya. Wah, saya kedengeran nggak? Jelaskah suara saya? Jelas, Bu. Sambilan diisi ya daftar hadir di e-learning. Materi hari ini, materi pertemuan 6, sudah saya upload juga di e-learning. Silakan dilihat. Muncul nggak? Screen saya udah muncul? Tulisannya kutipan di screen kalian ada nggak? Muncul, Bu. Muncul, Bu. Ya, nanti kalau screennya macet atau nggak jelas, tolong diinfo. Oke, hari ini 6. Dapat Di dulu jadwal ini kita online 6 ya. aja sih. Oke, materi hari ini tentang Tapi kutipan. Kutipan yaitu cara mengutip buku, jurnal, dan internet yang benar untuk tugas akhir maupun untuk proposal apapun yang kalian nak buat. Saat nyusun tugas dari akhir, dia. Kecap mana sih? saat menyusun tugas akhir atau proposal atau apapun, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk menyajikan hasil studi yang memuaskan, tapi kita juga harus tahu cara mengutip sumber. Sebelumnya saya udah pernah jelasin cara Mendeley. Atau kalau mau pakai EndNote silakan. Banyak ya di YouTube kamu bisa lihat cara pemakaian Mendeley. Kalau masih ada yang tidak bisa, minggu depan pertemuan 7, 7 itu jadwal kita offline. Silakan bawa laptopnya. Kalau masih ada yang bingung cara mengutip, cara membenarkan paper, dan salah-salah ya gitu. Kemudian kita butuh sitasi. Sitasi itu menunjukkan bahwa bagian tertentu dari tulisan itu bersumber pada penulis lain yang mempunyai dasar ilmiah cukup kuat dan memadai. Seperti yang sudah pernah dilihat itu tulisan ilmiah kita nggak boleh dari biasa, nggak boleh dari Wikipedia gitu ya. Itu kan definisi, apalagi definisi terminologi matematik. Kita harus belajar dari tulisan yang bersumber dengan mempunyai dasar ilmiah yang cukup kuat. Kenapa kita harus bersitasi? Itu artinya pengakuan bahwa karya tulis orang itu perlu kita akui. Ya, jadi kalau kita tidak buat sitasi, artinya kita plagiat. Kamu mengambil punya orang, copy paste tanpa menuliskan sumber atau mana yang kamu kutip, gitu ya. Nah, ini ini ada banyak sih sekarang cara membuat referensi bibliografi. Kalau belum ada yang bingung apa itu bibliografi, mungkin lebih kenal dengan kata reference atau daftar pustaka. Jadi kumpulan yang kita kutip-kutip itu nanti kita akan buat dalam bentuk daftar pustaka atau bibliografi. Jadi tujuan menulis kutipan ini seperti tadi saya bilang memberikan pengakuan karya cipta kepada penulis yang dirujuk, menghindari plagiarisme, dan memberi kesempatan pada pembaca untuk menemukan kembali sumber informasi. Jenis kutipan, jadi fungsi kutipan dalam karya ilmiah untuk memperkuat argumen yang dikemukakan. Jadi kamu misalnya kamu cerita bahwa metode ini merupakan metode yang paling efektif untuk menyelesaikan kasus A. Menurut siapa? Argumen siapa? Atau menurut kamu saja karena berdasarkan kamu baca bahwa metode itu singkat, ringkas, ngerjakannya tidak terlalu panjang. Tidak boleh, kita harus memberikan alasan yang ilmiah. Jadi sebagai landasan teori dan penjelasan atas suatu uraian. Kenapa kamu ngambil Kecamatan Ilir Barat 1? Karena rumah saya terletak di Kecamatan Ilir Barat 1. Kenapa kamu mengambil data Prabu Muli? Karena saya berasal dari kota Prabu Muli. Tidak boleh. Itu bukan alasan yang ilmiah. Jadi kamu harus cari sumber dan mengatakan apa sih masalah yang terjadi di kota Prabu Muli. Kenapa kamu memakai atau mengambil data di Kecamatan Ilir Barat 1? Karena Ilir Barat 1 itu banyak kantor pemerintahan gitu ya. Ada mall-mall di sana, ada mall Palembang Icon, ada mall Palembang Square gitu. Itu boleh.
Jadi ada dua cara untuk mengutip pustaka. Yang pertama kita boleh pakai kutipan langsung. Kutipan langsung itu artinya penulis mengutip kalimat sama persis dengan aslinya. Kalau saya menyarankan hindari eh, kutipan langsung. Kalau mau pakai, pakailah kalau saat kepepet. Kenapa? Karena ini akan menunjukkan ketika dimasukkan ke dalam Turnitin, eh, akan muncul bahwa persis kita ngopi punya orang. Tapi tetap diizinkan kita menghindari nilai Turnitin atau similarity yang tinggi. Jadi kutipan langsung sebaiknya sedikit saja. Lebih baik pakai parafrase. Jadi kalau tetap kita membaca kutipan langsung boleh, tapi tidak boleh terlalu banyak gitu. Kalau tersebut harus dilakukan dan kemudian ini petik atau para petik ya. Ini penting karena kita lucu itu perlu benar-benar petik kita disebut dengan plagiarisme. Saya sudah mengecek tugas bab 1, baru 25% saya cek. Jadi kita harus pakai tanda petik nih. Dia ngomong apa harus pakai tanda petik. Saya akan lihat ya, nanti saya koreksi semuanya. Baru 13 paper atau 14 paper yang saya koreksi tadi. Nanti terlihat kamu copy paste punya orang. Sebutkan pula sumber asli. Jadi kita biasa memakai nama belakang pengarang. Contohnya misalnya nama saya Siska Oktarina dan ditulis bukan Siska tapi Oktarina. Tahun berapa? 2024. Oktarina, 2023 boleh. Beberapa ada beberapa panduan, ada yang minta disertai dengan informasi mengenai halaman, boleh. Ada yang nggak perlu, nggak usah. Dia halaman berapa? Halaman 50. Jadi buat sumbernya nanti kan kita buat kayak gini. Misalnya ngambil dari paper saya, Farina 2022. Ada yang minta buat ini, tergantung format lah kita ikut. Ada buat halamannya PP, page ya. PP 105 misalnya. Misalnya paper saya nih, paper itu biasanya makalah itu jurnal itu kan minimal isinya 7 halaman, bisa sampai 20 halaman. Jadi di halaman berapa? Kan jurnal tuh isinya tulisan itu bukan punya saya sendiri kan, kumpulan dari beberapa penulis. Jadi letak saya misalnya tulisan saya itu sebenarnya ada di halaman 102 sampai 110. Jadi kamu ngutipnya di halaman yang berapa? Halaman 105 gitu ya. Ada yang harus katanya pakai nomor paragraf untuk sumber dari internet. Oke. Buku teks juga gitu. Kita punya buku teks tuh, e-booknya tebal banget. Jadi kamu ngutipnya dari mana? Nah, program linear adalah suatu model bla 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 bla. Kamu ngutipnya dari mana? Misalnya kamu ngutipnya dari buku Winston. Winston tahun berapa? Tahun 2001. Page berapa yang kamu kutip? Saya 90 sampai 91. Tuh, nanti penulisan ini apa benar Bu harus koma, tahun, koma, PP-nya titik tergantung dengan format atau pedoman. Habis ini saya kasih lihat, saya pakai pedoman tugas akhir saja. Nanti kalau kamu mau buat proposal apapun, ya silakan sesuaikan dengan template atau format yang mereka berikan. Kalau ini yang kedua, kutipan tidak langsung. Apa itu kutipan tidak langsung? Jadi, kalau pakai cara ini, Anda menulis kembali kalimat paragraf dengan bahasa sendiri, gaya bahasa sendiri. Inilah yang saya bilang parafrase. Anda tidak perlu menggunakan tanda petik, karena kita menulis pakai bahasa kita sendiri. Namun dituntut untuk memahami gagasan si penulis asli guna menghindari salah tafsir. Jadi jangan mengubah arti. Jadi contohnya gini, ini sumber aslinya dari paper orang misalnya. Penularannya dapat terjadi melalui kontak antar manusia atau jika makanan dan minuman yang dikonsumsi terkontaminasi dikarenakan penanganan yang tidak bersih. Ini sumber aslinya. Kalau kamu copy 3 baris ini ceplok copy dan paste di paper kita atau proposal kita, ini pasti kena highlight penuh. Saya sudah ngoreksi, ada yang punya 90%, padahal saya pernah jadi pembahas mahasiswa itu pula. Tolong buat tugasnya yang benar-benar ya. Kamu tidak ada kuis dengan saya, tidak ada UTS tertulis dengan saya. Nilainya dari proposal. Jadi bertahap akan pasti saya koreksi bab 1, bab 2, bab 3. Bab 3 selesai ketika pertemuan 8. Ya, saya tidak akan mentolerir yang eh, kamu plagiat gitu ya, hampir 90%. Ada yang 96%.
Itu parafrase lah. Modal ibaratnya tuh. Kamu belajar ujian tertulis pun kamu akan harus ngapal, harus belajar gitu kan. Apalagi nulis ini kan. Hasil parafrase ada dua cara, Pak. Jadi ini sumber aslinya. Jadi jangan di copy paste yang ini. Buat pakai kalimat kita sendiri. Ada dua cara penularan, yaitu kontak antar manusia dan kontaminasi makanan yang dikonsumsi akibat tidak terjaganya kebersihan. Artinya sama antara sumber asli dengan hasil parafrase kita. Jangan pernah mengubah arti atau makna yang ingin disampaikan. Ya, kalau saya ganti lagi bisa sih contoh yang lain. Kontak antar manusia, kontak antar manusia dan makanan dan minuman yang terkontaminasi dapat menyebabkan terjadinya penularan. Kan bisa tidak berubah arti. Oke, ini cara mengutip info dan jurnal yang benar. Jadi kita harus pakai kaidah sesuai dengan template-nya, menghendaki yang bagaimana, tidak boleh sembarangan. Nah, kalau kutipan langsung, kita bahas kutipan langsung. Kutipan yang panjangnya kurang dari 4 baris itu akan dimasukkan dalam teks, dimasukkan dalam paragraf. Kita ngetikkan dalam bentuk paragraf-paragraf. Dalam satu paragraf itu minimal harus ada 2 kalimat, namanya paragraf. Kalau satu paragraf cuma 1 kalimat, itu jangan jadi paragraf. Gabungkan dengan yang lain yang sesuai. Jadi kalau kutipannya kurang dari 4 baris, dimasukkan ke dalam teks atau paragraf. Kita awali dengan akhiri dengan tanda petik. Sumber rujukan ditulis langsung sebelum atau sesudah teks kutipan. Jadi sumber itu boleh di belakang, boleh di depan kalimat. Contoh, di lain bagian, Nunan pada ini artinya Nunan ini penulisnya tahun 92 di halaman 80. Nah, dia menghendaki begini nulisnya, nggak pakai PP. Menyatakan bahwa ini kutipan langsung pakai tanda petik. While internal validity is important, external validity may be irrelevant. Klop dia. Ini kalau dia tulisnya di depan. Kalau dia tulisnya di depan, Yunan ini tidak di dalam kurung. Tahun dan halamannya yang dalam kurung. Lihat, kita dari dulu sekolah dasar kan belajar cara penulisan nama orang pakai huruf kapital gitu ya. Kalau di belakang gimana? Bla 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 ada kalimatnya kan, lain pihak tidak disangsikan bahwa kutipannya apa? While internal validity is important, external validity may be irrelevant. Nah, ini kutipan langsungnya. Menurut siapa? Kalau di belakang, nunannya masuk dalam kurung. Nunan, koma, tahun dengan halaman tutup kurung. Di depan nunannya tidak masuk dalam kurung. Kalau kutipannya kita buat di belakang, dia pakai dalam kurung. Oke, ini kalau kayak gini penulisnya cuma 1 orang, Nunan. Kalau lebih dari eh, lebih dari 1 orang, biasanya dia buat Nunan at all. Ada yang panduan dia maunya at titik all. Ada yang panduan maunya at all titik. Ada yang mau pakainya di kakak. At all dan di kakak itu sama. Jika penulisnya lebih dari sorry, lebih dari 2, biasanya mereka pakai at all atau DKK. Tapi sekarang sudah internasionalisasi, mereka kebanyakan pakai Apple. Ada beberapa yang mau Apple-nya dicetak italic, jadi kamu blok, nanti kamu cetak miring. Oh. Kalau kutipan langsungnya lebih dari 4 baris, bagaimana? Ada yang lebih diketik dengan 1 spasi. Kutipan mencorok ke dalam 7 petikan dari batas tepi kiri, jadi dia agak masuk biasanya. Sumber rujukannya ditulis langsung sebelum teks kutipan. Kalau banyak baris, kutipannya ditulis, sumber rujukannya ditulis di depan. Jika penulis ingin menghilangkan beberapa bagian kalimat, kan panjang banget mau kita hilangin, maka bagian tersebut diberi titik sebanyak 3 buah. Jadi ada aturan titiknya, bukan titik-titik sembarang. Namun, jika ingin menghilangkan 1 kalimat atau lebih, maka pada bagian dihilangkan diganti di titik sepanjang 1 baris. Diganti dengan 1 baris. Contohnya, Purwaka DKK, artinya lebih dari 1 orang Purwaka DKK ini. Nah, pada tahun ini,
Purwaka DKK. Ini artinya penulisnya lebih dari satu orang. Kalau kutipan langsungnya lebih dari empat baris, katanya tadi sumbernya ditulis di depan. Karena sumbernya di depan, Purwakanya tidak masuk dalam kurung. Tolong diperhatikan. Bab satu yang kamu kumpul itu nanti harus diperbaiki. Jadi di UTS, bab satu, bab 2, bab 3 rapi. Bab satu akan saya kejar koreksiannya dalam beberapa hari. Saya kasih nanti. Jadi nanti ketika UTS kamu ngumpul itu bukan bab satu yang salah lagi. Bab satu yang sudah rapi. Oke, ini kutipan ini perlu untuk di bab satu, perlu untuk di bab 2. Jadi kamu sudah ada tugas untuk membuat bab 2 loh minggu ini. Yang simpel aja, saya nggak perlu yang panjang, banyak. Simpel kerja hasil sendiri mengikuti kaidah yang diberikan. Nah, ini kembali lagi ke sini. Jadi Purwaka DKK di depan, dia tidak dalam kurung, ini tahunnya dengan halamannya. Mengatakan bahwa GT adalah ini yang dia bilang. Bla bla bla. Nah, kita mau hilangin. Kita cuma mau kalimat tiga ini sama yang bawah. Yang tengah-tengah tidak perlu. Jadi kalau hilangkan, pakai titik sepanjang satu baris gitu. Artinya kita hilangkan, kita ngambil yang depan sama yang belakang. Yang kutipan langsung, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan kah untuk kutipan langsung? Ya, lanjut ya, kalau udah ada. Sekarang bagaimana kalau kutipannya tidak langsung? Kalau kutipan tidak langsung, sumber rujukan dapat ditulis sebelum atau sesudah kalimat yang mendapat kutipan. Jika ditulis sebelum teks kutipan, tadi saya sudah bilang, nama akhir penulis masuk dalam teks, diikuti dengan tahun terbit yang terletak dalam kurung. Namanya tidak dalam kurung, tapi tahunnya dalam kurung. Jika ditulis sesudah teks, di belakang, rujukan ditulis dalam kurung. Diakhiri terdiri dari nama akhir, ada yang pakai tanda titik dua, ada yang pakai tahun terbitan. Nanti kita buka yang punya matematik. Nih, menurut Nunan tahun 92, Nunannya tidak dalam kurung, tahunnya yang dalam kurung. Koma, penelitian studi kasus sering mengalami bla bla bla. Ini yang menurut dia. Ada lagi, kita mau taruhnya di belakang. Hal, hal, hal lain yang menyebabkan kelemahan studi kasus adalah ini, tulisan Nunan dalam kurung. Ini kan tidak langsung, kita pakai kalimat kita sendiri. Kalau kamu tidak copy punya orang, tidak perlu pakai tanda petik. Tidak copy langsung. Ini namanya kutipan tidak langsung. Sudah kalian parafrase. Menurut siapa? Nunan tahun 92. Dalam kurung Nunan titik dua. Nanti kita lihat skripsi kita. Kita samakan dengan skripsi kita. Kalau skripsinya Nunan koma. Jadi pakai koma. Lihat di template. Template itu panduan ya. Ada lagi kutipan dalam kutipan. Spasi dah. Ada lagi kutipan dalam kutipan. Ketika menyusun tulisan, terkadang penulis yang ada rujuk ternyata juga mengutip sumber lain. Kamu nyontek punya saya, gitu ya, lihat tulisan saya, ternyata ibu memilih, sorry, ternyata ibu ngutip punya orang. Jadi gimana? Kalau bisa, kamu kan lihat, ibu nih ngambil punya papernya Winston misalnya. Kamu carilah papernya Winston. Kan sekarang mudah ya nyari sumbernya. Jadi nggak usah buat Siska, nggak usah buat Winston dalam Siska, nggak usah. Pakai aja Winston, hilangkan Siskanya gitu. Jadi memang lebih baik jika kita bisa dapat menggunakan sumber pertamanya. Namun apabila sukar menemukannya, cara nutupnya gini, Paton dalam Sutopo. Jadi ibu mau punya Winston ya, Winston dalam Oktarina. Tahun dengan halamannya itu. Kalau bisa dapat punya Winston, dapat punya Taha, misalnya, silakan langsung pakai Winston dengan Taha, hilangkan yang Oktarinanya. Walaupun kamu bilang gini, Bu, saya kan melihat skripsinya Ibu, saya melihat tesisnya Ibu, saya melihat papernya Ibu, ya, tapi kamu sudah dapat kan Winston dengan Tahanya, lebih baik langsung tulis Winston dengan Tahanya, tidak perlu lagi dalam Oktarina. Gitu. Mungkin tadi saya ada bilang skripsi, tesis, ada yang paham, ada yang masih bingung nggak? Hierarkinya ya. Kalau skripsi itu S1 ya. Kalau kita di Indonesia tesis itu S2,
disertasi itu S3. Itu kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri, ini kan kalau kita di dalam negeri ya. Kalau kita di luar negeri semuanya bilangnya thesis. Mau S1, mau S2, mau S3, semuanya bilangnya thesis. Yang kita tesis ya, skripsi, disertasi. Kalau kita ngambil kutipan dari sumber elektronik, dari internet. Jadi internet kan tidak punya halaman biasanya. Oke, tidak punya nomor halaman. Jadi untuk mengutipnya kita pakai nomor paragraf. Paragraf itu Inggrisnya parah. Karena Inggris juga paragraf gitu ya. Jadi Jones dan McGinn tahun 2007 ini lihat di depan nih. Jones dan McGinn tidak masuk dalam kurung, tahunnya masuk dalam kurung. Percaya bahwa kita langsung ya, nanti langsung ini ya. Di mana sumbernya paragraf 4? Oke, materinya tentang kutipan hari ini. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Ada yang perlu saya ulang? Muncul di screen pedoman penulisan tugas akhir program sarjana. Iya, Bu. Oke, ketentuan format umum ini yang paling penting sebelum kita nulis. Perhatikan orang itu menginginkan kita apa. Jadi kalau katanya ditulis dalam satu muka, satu paper ya, satu halaman di depan, satu halaman saja, tidak bolak-balik. Pakai kertas apa? Deadline nanti ya. Kalau kita saya nggak minta printnya, saya file aja. Nanti kalau skripsi kan harus di print, kertasnya berapa gram diikuti. Terus bidang pengertian, page setup kalau kamu kenal. Kalau diminta 4 yang di left, 4 yang di top, 3 di bottom, 3 di right, ikutin buat preset up-nya. Kalau diminta Times New Roman ukuran fontnya 12, 12. Jadi ini dibaca. Ya, ini sudah saya share di grup. Penulisan kata saat tanda baca titik dipisah. Dua petikan. Kecuali dokter pustaka satu petikan. Nah, terus katanya kalau babnya nih, bab 1, bab 2, bab 3 itu cetaknya bold. Babnya tuh B besar, A besar, B besar. Jadi bukan gini. B besar, kecil, kecil. Tulisan kan ada ketik pada atas sama S. Itu juga bawah. Berarti itu di bawahnya kan nah, kamu tidak boleh buat kayak gini. Kalau dia minta babnya besar, buatlah babnya besar. Pakai angka berapa? Oh, Romawi, pakai Romawi. Jangan pakai gini. Nah, salah juga. Ini yang benar. Kalau pendahuluan, buatnya di bawah. Pendahuluan. Nah, itu. Bab 2. Dia minta Romawi, Romawi. Jangan pakai angka 2. Bab 2, tinjauan pustaka. Dimintanya di center, buatlah di center. Di tengah. Oke, dibaca awal alinea ketik satu tab ya subbab itu tahu kan pakai Times New Roman 12 hurufnya full huruf besar pada setiap awal kata kecuali kata sambung tanpa tanda baca titik. Jadi kalau titik satu, nah gini kan dia buatnya subbab latar belakang kalian aja yang bisa. Nah, tidak semuanya dalam bentuk caps lock, hanya huruf awal aja latar belakang. Tidak usah pakai titik. Jangan latar belakang titik. Nah, ini tolong diperhatikan. Karena sudah S1 ya. S1, 2. Perumusan masalah. Perumusan masalah M-nya besar. Itu. Tidak boleh ada titik. Hapus titik yang di belakang ini. Itu. Tadi kecuali kata di misalnya. Kita punya lagi ya, nomor 2 nih. 21. Model yang tipe yang direvisi yangnya kecil karena ini kata sambung direvisi yangnya kecil 2.2 data di komponen ini yang kan kata sambung pada nya kecil. Oke, kotak kalimatnya besar urutannya.
Gitu. Jadi latar belakang bukan semuanya huruf besar, L besar, A besar, T besar, tidak. Dia kan hanya bilang huruf besar pada setiap awal kata, kecuali kata sambung. Tanpa tanda baca di titik akhir kalimat di belakangnya, tidak usah pakai titik dan disuruh. Nah, bab 3 ya disuruh ini bab 3 yang urutan. Oke, terlintasnya saya baca pakai baca IED, oke. Kita udah tahu pakai baca ejaan yang disempurnakan. Kalau ada istilah asing, biasakan dalam bentuk huruf cetak miring atau italic. Oke, spasinya jarak antar baris itu 2 spasi katanya. Oke, dibaca. Jadi kamu baca sendiri ini. Kasih nomor halaman, halamannya mau pakai nomor apa, I atau gitu ya. Kalau ada gambar nih, kalau ada gambar nih, gambarnya taruhnya di center, makanya lihat gambar 4 titik, gambar G-nya besar, yang lainnya hurufnya kecil. Nah, ini namanya, kalau tabel juga gitu nih, tabel 4. Nah, lihat ukuran tabelnya, dia minta ukurannya berapa. Katanya tabel itu bisa ditulis pakai tes Roman 10. Oke, jarak antara judul dengan tabel 1,5. Jadi dari judul sama tabel jaraknya pakai 1,5 spasi. Lihat semuanya. Kalau judulnya lebih dari, kan judul itu kan panjang ya judul tabel. Kalau lebih dari 1 baris, dia spasinya 1. Oke, hindari yang namanya garis vertikal. Jadi semuanya pakai garis horizontal, tidak ada garis yang tegak. Sudah, nanti kalau katanya gitu kata pelengkap, oke, abstrak lembar itu tinggal diisi. Ya, kamu udah kayak cukup buat bab 1, bab 2, bab 3. Tidak ada abstrak. Lihat itu abstrak yang waktu bilang orang itu. Abstrak gimana? Kalau belum terjadi untuk bisa ada abstrak. Oh, ini sistematikanya ada yang sudah sampai, oke, kalau buat halaman judul, oke, nggak apa-apa. Terus sih nggak usah dibuat, belum waktunya beres. Bab 1 dulu, yang isinya pendahuluan, perumusan masalah, tujuan, manfaat. Bab 2 jenjang pustaka, bab 3 metodologi penelitian. Ya. Nanti jangan diberi baru diangkat dengan bab 5. Oke, siswa. Udah, informatika artikel nggak usah. Saya buat bentuknya skripsi gitu. Nah, nanti dibaca. Kita cari yang kutipan. Nah, ini kan dia tulisnya. Metode penulisan daftar pustaka. Ada beberapa yang dipakai, ada Harvestal, ada Van Hofer, ada Chicago. Kalau kita lihat, tulisnya dari contohnya namanya gini, Satoshi Harashima. Jadi tulisnya Harashima, S titik. Blue B, B, M. Walter Latina, Win. Ya, kalau sebutan senior atau junior atau overtime, jadi disingkat JR. Ya, namanya itu Talmadge King JR. Jadi kan namanya jangan JR, King JR, tinggi. Oke, kalau namanya gandeng gini, namanya gandeng kan ada apa jurnal dia nulisnya Bertrand Poirot Delpech. Jadi Poirot Delpech, B. Jangan Delpech, Bertrand Poirot. Ini satu kesatuan gandeng namanya. Jadi Poirot Delpech, B. Ya, ada nama Spanyol. Nanti dibaca ya nama itu. Yang penting secara umum kalau suka Octarina, ketiknya Octarina, N. Dina Mustaqimah, D. Kalau 3 nama, Anissa Ayu Pradita. Berarti Pradita, A titik A titik. Tuh. Tuh. Penulisan nama jurnal nih. Ini otomatis kalau kita pakai metode otomatis nggak usah dipikirkan Journal of Biological Chemistry yang singkat JBioChem, nggak usah dipikirin. Nanti kita pakai Mendeley sudah pasti langsung otomatis dia. Sistem pengarah ini juga. Kalau kita udah pakai Mendeley, dia udah pasti udah apa? Sudah otomatis, jadi nggak usah pusing lagi.
Nah, kalau lebih dari 6 pengarang dia pakai buku dengan editor, buku dengan pengarang tidak diketahui. Otomatis kok ini udah artikel kalau pengarangnya 2 orang, kalau 2 orang nih kalau 1 orang dia Yuliasari koma N. Kalau 2 orang nih, kalau dia 2 orang pakai dan atau N gitu ya. Kalau lebih dari 2 orang harusnya lebih dari 3 orang juga pakai ini artinya dicetak italic. Nah, kalau kita pakai Mendeley, kamu nggak usah buka lagi kapan titik, kapan koma, kapan miring, kapan titik, nggak usah. Nanti dia ada otomatis. Kalau ini lihat rotational analysis of the tyrosine ini bla bla bla. Ini namanya jurnal tulisannya. Judul tulisan. Science itu namanya judul jurnal. 304 artinya volume 304. Ini page-nya halaman. Ya, artikel konferensi saya udah pernah di kelas buku pakai proceeding gitu ya. Nih, artikel dalam proceeding. Kalau pakai skripsi kan kita sering tuh lihat skripsi-skripsi kakak kelas kita. Nah, silakan dipakai kalau mau pakai. Ada aturannya nih kalau skripsi. Judul skripsinya miring, skripsinya yang tegak. Skripsi mana? Tulis jurusan apa. Tidak dipublikasikan. Kalau skripsi ada logonya. Ada logo, ada tambahan kata-katanya. Tidak dipublikasikan. Ya, nah, buku terjemahannya kabar lengkap kok. Ada nggak ya dia kutipan di sini kan? Tapi saya juga nggak ingat apa di sini. Ini contoh apa ya ikutin aja. Abstrak. Abstrak itu apa sih? Abstrak itu ringkasan kerjaan kita dari bab 1 sampai bab 5 yang hanya ditulis dalam 1 halaman atau 1 paragraf gitu. Jadi intinya abstrak itu kamu jelasin apa yang mau kamu teliti dengan hasilnya apa. Itu aja. Apa yang mau diteliti, metode atau model yang dipakai apa, sama kesimpulannya. Sudah, itu abstrak. Gak ada ya. Dia tidak menulis cara mengutip. Oke, kalau tidak ada, saya buka tugas kalian. Oke, ada yang mau dikoreksi duluan atau saya tampilkan yang sudah saya koreksi? Akan saya tampilkan semuanya. Saya tampilkan semuanya. Ada yang mau ini? Mau minta dulu? Mau minta dulu, saya mau. Ada yang mau duluan kah? Betul nggak? Tampil, Bu. Tapi oke. Ini hasil cek Turnitin. Turnitin itu udah dibatasi Unsri ya. Harusnya saya mendaftarkan semua email mahasiswa saya di situ. Ini saya pakai, nanti kamu jangan heran. Ini saya cuma saya singkat aja. Berarti ini papernya Fitri Bella. Nanti bayinya itu macam-macamnya ada basis Tarina. Pokoknya saya pakai email yang saya punya. Karena saya cuma bisa 1 paper itu bisa dalam waktu cepat gitu ya, cuma bisa 5 paper yang saya koreksi. 1 email itu cuma bisa 5 paper. Itu tunggu kayak sejaman lagi baru bisa ngoreksi lagi. Ada beberapa mungkin yang udah dapat notifikasi di e-learningnya bahwa udah dikoreksi, tapi saya koreksinya bukan hanya turnitin. Ya, oke. Paper hasil koreksi ini nanti akan saya gabungkan dalam 1 file zip, saya share di grup. Udah bisa upload hasil koreksian ini, hasil turnitin ini di e-learning. Tadi saya tidak ketemu caranya. Jadi nanti saya kumpulkan dalam 1 file zip, saya kirim. Oke, ini contohnya. Kalau saya nggak masalah, dia highlight tulisannya ungu ini nggak masalah. Memang itulah bentuknya. Mau diganti apa, kita nggak bisa ganti. Dari judul, ada nggak Fitrinya di sini? Ada, Fitri Bu. Bella. Oke, Fitri Bella. Saya cari ada orang dulu ya, ini Fitri Bella. Kebetulan saya di e-learning dia pertama. Ya. Ah, research. Oke.
Udah bisa naik turun ya. Kita ulang. Muncul nggak ya? Sudah kelihatan? Fitri ada Fitri? Sudah kelihatan, Bu. Ya, nih. Sengaja kita tampilkan di sini ya, sengaja menjadikan. Jadi kalian bisa belajar. Ya, yang lain bisa belajar. Contohnya gini, ini judulnya. Optimasi biaya produksi produk AMDK. Oke, di judul, kalau kamu mau pakai singkatan, kamu tulis dulu apa kepanjangan AMDK. AMDK itu apa? Tulis dulu, kan nggak ada kepanjangannya. Dari mana orang tahu apa itu AMDK? Oke, menggunakan analisis solusi awal LCM dan PAM. LCM dan PAM itu apa, Fitri? Tuliskan dulu judulnya di sini. Judulnya kepanjangan LCM dengan PAM. Serta solusi optimal stepping stone. Menurut Ibu, stepping stone itu metode, bukan solusi optimal. Jadi serta metode stepping stone, gitu boleh. Oke, AMDK, LCM, PAM, tulis dulu kepanjangannya. Langsung saya ke bawah ya. Daftar isi nggak masalah lah di highlightnya. Nggak usah buat dulu daftar isi. Kok nggak ada ya papernya? Kok nggak muncul? Di harian muncul nggak ceritanya? Kosong, Bu. Oh, ini. Oke, bab satu pendahuluan. Sesuai syarat tadi, oke ya. Buat bab satu pendahuluannya kapitulasi pasif. 1.1 di subbab namanya latar belakang latar L-nya besar, belakang B-nya besar, yang lainnya hurufnya kecil. Oke, nah ini kan udah buat singkatan nih. Artinya yaitu perusahaan air minum dalam kemasan. Perusahaan air minum dalam kemasan AMDK. Jadi kalau mau air minum dalam kemasan, A-nya A besar, M-nya M besar, D-nya D besar, K-nya K besar. Gitu ya, AMDK-nya harus besar. Kalau dia highlight seperti ini nggak masalah, dikit aja nggak masalah. Cerita MDK oke. Terus ini Aryani dalam Yulianti. Berarti di dalam tulisan Yulianti ini ada Aryani, benar ya kamu ngambilnya? Iya, Bu. Oke, ada masalah menuturkan bahwa ya cerita lagi dulu. Terus ini ya, kalau menurut Ibu ini antar paragraf masih kurang nyambung. Yang di atas cerita air mineral bagus. Yang di bawah kenapa tiba-tiba jadi perusahaan? Nah, diatur posisinya ya, apa cerita perusahaan dulu, baru air mineral boleh. Jadi jangan langsung ganti topik dalam antar paragraf ini. Kasih kalimat pengantar dulu. Ini kan terdapat banyak sekali perusahaan air mineral di era saat ini. Eh, Sehingga perusahaan tidaklah mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. Nah, itu kan ceritanya perusahaan. Jadi buat ini kelancaran dan kemajuan perusahaan, bla bla bla. Nah, area ini di belakang. Jadi paragraf satu cerita perusahaan, paragraf 2 masih ada kata perusahaan di depannya. Nah, ini kamu ngambil dari punya orang kan? Di highlightnya nih. Tolong diparafrase. Kalau masih dalam topik yang sama, paragraf 2 dengan 3 topik yang sama, gabung jadi satu paragraf. Oke, paham ya, Fit? Iya, Bu. Nah, ini ada bilang this cost method. Nah, ini sudah oke lah. Buat kutipannya menurut Ibu, nah, kok hilangin nggak ya? Nanti, kayaknya sih yang Ibu udah bagus ya. Papernya udah muncul. Punya Fitri ini banyak kutipan di dalam kutipan. Jadi kalau bisa, kayak contohnya Noviana nih, carilah tempat apa papernya Noviana langsung. Berarti kamu lihat di daftar pustakanya punya Abdullah. Jadi daripada ada paper dalam paper gitu ya, kutipan dalam kutipan.
Ini banyak kutipan dalam kutipan. Ini kutipannya bagus. Menurut Arimurti et al. 2023. Benar. Arimurti di depan. Jadi nggak dalam kurung. Et al.-nya di italic 2023. Harusnya menurut Arimurti et al. Titik, komanya hilangin. Komanya hilangin. 2023, koma. Metode yang ditunjukkan bla 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 gitu. Ya, Lestari mendefinisikan. Nah, kayak ini yang benar nih. Lestari et al. 2023 mendefinisikan benar. Ini, kalau kamu buat list cost method dalam kurung LCM. Tadi kan mau kepanjangnya dulu, list cost method dalam kurung LCM. Dan ini dibalik. Vogel approximation method dalam kurung FAM. Kepanjangan dulu baru singkatan, gitu ya. Selanjutnya tulisnya LCM dengan FAM. LCM dengan FAM itu singkatan, jadi nggak perlu di italic, hurufnya tegak saja LCM dengan FAM. Yang di italic itu kayak gini, list cost method, itu Inggris ya, Vogel approximation method gitu. Paham? Kalau sudah selesai sampai sini, lihat typo-typo metode manual lebih apa nih? Baca ulang ya, saling cek antar teman, hindari lagi ketika typo-typo. Nah, ini menyelesaikan permasalahan LCM sebelumnya telah teliti Hidayah, oke. Berdasarkan penelitian tersebut, metode ini oke. Bahkan boleh saja jika tidak melakukan perhitungan, solusi optimal lebih lanjut karena hasilnya akurat. Ayo, kalimatnya diperbaiki. Oke, namun sebagai pembeda, bagus dijelaskan penelitian ini pakai apa? Digunakan metode stepping stone. Boleh, silakan dibuat kayak gitu. Rumusan masalah, bagaimana menghitung biaya transportasi minimum. Nah, ini kebalikannya ya. Di paragraf 1, di subbab 1 sudah bilang LCM. Jadi LCM saja, list cost-nya dihilangkan. Sudah bilang FAM, FAM saja. Vogelnya dihilangkan. Jadi cukup sekali. Jangan diulang-ulang. Ada singkatan, ada kepanjangan gitu. Oke, stepping stone, oke, istilahnya dimiringkan. Ini nggak apa-apa, saya tidak akan masalah kalau itu nah tujuan penelitiannya di highlight, tidak apa-apa lah yang mau diganti apa lagi. Ini oke sih, punya Fitri yang ini. Sedikit perbaikan, diperbaiki. Ya, ada yang mau Iya, Bu. ditanyakan, Fit? Ada yang mau ditanyakan nggak, Fitri? Kalau dalam satu halaman itu biasanya diisi berapa paragraf, Bu, minimal? Satu halaman ya nggak masalah berapa paragraf, mau dua mau tiga. Intinya kalau paragraf satu tuh kalau misalnya ya paragraf satu tuh 5 baris, paragraf kedua jangan sampai 15-16 baris, jadi timpang. Paragraf satu pendek sekali, paragraf dua panjang sekali, jadi dibuat lebih proporsional lah kira-kira. Tidak ada ketentuan bahwa paragraf satu tuh halaman satu harus ada 5 paragraf, enggak. Halaman satu ya idealnya 2 paragraf, 3 paragraf gitu. Kan nggak mungkin satu paragraf juga tidak mungkin. Panjang sekali paragraf itu kalimatnya. Kamu atur lah, jadi proporsional. Jadi tidak ada paragraf yang pendek sekali, tidak ada paragraf yang panjang sekali. Ada lagi? Teman yang lain ada yang mau tanya? Ada lagi Fitri? Cukup, Bu, dari Fitri. Yang lain ada nggak? Oke, saya lanjut ke Dela Yolanda, ada nggak Dela? Ada, Bu. Oke, nih. Ini sebenarnya hampir di caps lock semua Dela. Kenapa kamu ketik salah teknik? Teknik itu yang benar teknik, teknik kue, tidak ada teknik yang kue, ya kan? Nah, jadi dia ada di highlightnya. Ini punya orang kayak ya kan? Bimbingan mahasiswa yang sudah dikerjakan. Persis. Ini persis nih. Kamu lihat plagiarism kamu ya. Hmm, ini copy. Ini masih sekarang saya kemarin-kemarin masih minta dalam bentuk PDF ya. Nanti saya akan minta dalam bentuk Word. Submission selanjutnya saya batasi dalam bentuk Word. Kamu upload lah Word. Nah, ini ini kami punya orang semuanya. Tolong diperbaiki. Jangan cheating ya. Semuanya nih. Oh, terus terus.
Oh, Bu, ada yang enggak di ini. Kamu cuma ganti-ganti-ganti. Tidak usah diakalin. Berapapun akan terlihat. Saya jadi pembahasnya juga ini. Padahal. Eh, mungkin kamu nanti pikir cari aja lah yang enggak ada Bu Siska jadi pembahas atau bimbingannya. Pasti akan terdetek dengan Turnitin. Punya Fitri tadi Turnitinnya lumayan 20-an%. Saya masih toleran punya kalian sampai 30%. Tapi bagi saya yang punya Fitri tadi tidak berarti Turnitinnya. Karena dia yang di-highlight metode penelitian yang di atas-atas. Enggak. Nah ini semuanya sama. Tolong diganti. Ya Dela ya. Kalau Baik. Dela mau pakai topsis, oke silahkan. Mau pakai ke rumah sakitnya yang lain, boleh. Tapi ya ditulis ulang, parafrase. Jangan ngambil punya orang copy paste. Ini baru tugas. Hati-hati kalau nanti skripsi juga kita bisa tuntut orang loh. Sarjana kita bisa digagalkan. Pernah dengar kan di berita mungkin itu. Dosen pun gitu ya, yang ngambil tulisan mahasiswanya. Karena ada yang males tuh ngambil tulisan mahasiswanya tanpa ada pengakuan. Oke, yang Dela ini udah sepintas gitu lah ya Dela, hilang-hilang ini. Oke, yang Dela nanti diganti. Um, Rahmat Al-Fazri papernya kosong ini. Saya nggak tahu kenapa kosong. Kamu uploadnya tidak ada. Udah saya coba berkali-kali download. Ini kosong nih. Punya Rahmat Al-Fajri. Oke. Kosong. Nanti kamu upload ulang atau memang kamu belum upload. Saya nggak tahu. Saya sudah mulai melakukan penilaian ya. Yang dikoreksi-koreksi ini. Ada yang telat-telat banget. Ngumpul. Diana Vitalia ada? Ada Diana nggak? Ada, ada Bu. Oke. Nah, ini punya kamu. Oke, biasakan kalau bab satu itu dia di awal yang paling atas ya. Jadi sebelum bab satu di screen udah muncul loh. Sudah Bu. Oke, biasakan deh. Terus di atas bab satu ini tidak ada kalimat yang lain gitu ya. Pakai halaman yang lain kalau dia mau judul. Nah, ini tidak masalah. Bab satunya di highlight, latar belakangnya di highlight, di era industri di highlight, tidak ada masalah. Ini oke aja bagi saya. Nah, ini terlalu pendek. Kamu mau cerita tentang apa sih? Analisis model regresi linear berganda. Oke. Jadi cerita tentang si Alfamart bagus. Oke, sudah cerita Alfamart. Nah, kamu belum cerita regresi linear berganda. Kamu malah cerita AlphaGIF gitu. Di bab satu latar belakang harus ada cerita yang namanya model regresi linear berganda. Oke? Terus harus kamu sebutkan mengapa kamu pakai model regresi linear berganda. Kelebihannya apa? Paham nggak? Nih, kelebihan regresi linear berganda. Kenapa pakai itu? Siapa saja yang sudah memakainya? Cok, kok cak mana Eh, P3 jelek banget. masih Siapa saja yang sedang memakainya. Jadi, penelitian terdahulu, penelitian terdahulu tentang regresi linear berganda. Jadi, sebutkan siapa-siapa saja. Kamu tidak ada kutipan. Yang namanya bab satu itu harusnya ada Potensi kutipan. diri so. Dekat banget. Bentar ya, saya cek tuh. itu sama bayar sih sama Oke, Oh, paham nggak? Paham nggak Diana? Iya Bu. Oke, kalau yang life skill itu ini cuma 3 paragraf gitu kan? Jadi tambahin nanti mengapa memakai anak model regresi linear berganda? Siapa saja yang nggak pakai model regresi linear berganda? Ditulis di sini. Kelebihannya apa? Pembatasan masalah, responden ini mahasiswa Universitas Sriwijaya berarti belum termasuk pembatasan masalah. Semua mahasiswa yang dilayangkan
Atau mahasiswa fakultas apakah? Atau dibatasi oleh angkatan berapa tahun? Ya. Perumusan masalah oke lah. Eh, Tujuan penelitian, ingat tujuan itu menjawab perumusan. Kalau perumusannya bagaimana mengukur tingkat kepuasan, jadi tujuan dari penelitian ini adalah mengukur tingkat kepuasan, bukan mengetahui. Mengukur tingkat kepuasan konsumen pelanggan Alfamart. Ya, Alfamart kan nama tempat ya, hurufnya A besar gitu ya, bla bla bla. Dan mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap bla bla bla. Tingkat T besar, kan tingkat T ini kecil aja, kenapa harus besar? Oke, manfaat ya udah. Manfaatnya harus sebut semua kalian yang di sini namanya nulis manfaat harus sebutin manfaat keilmuan. Manfaat keilmuan tuh untuk apa? Bahan referensi, bahan kajian ilmu, penelitian lebih lanjut. Ini nggak ada manfaat keilmuan. Ini cuma manfaat untuk yang si konsumen lah, manfaat untuk si Alfamart. Nah, 17% dikit mungkin. Saya tahu cara ngecilkan ini. Kalau kamu ketemu cara ngecilkan Turnitin, iya. Jadi makanya saya minta filenya dalam bentuk doc atau DOCX. Kalau PDF pinter, saya juga sudah lihai cara ngecilkan Turnitin biar nggak ketahuan. Jadi tidak bisa kamu ngakalin ibu. Kita banyak software, Quillbot dan bla bla bla. Kan itu sudah bisa ya pakai untuk memperkecil Turnitin atau similarity. Boleh dipakai, silakan. Ini 17% ya. Dia bilang, nah, perasaan aku udah lihat 123 dok. Udah lihat paper ini. Ya, mungkin menurut kamu udah lihat, tapi ada yang muncul. Oke, ada pertanyaan Kak Diana? Nggak ada. Baiklah nanti. Tristioko ada nggak? Ada apa Tristioko? Gak ada ya Tri ya? Tristioko nggak ada? Tidak ada nih. Jadi kalau di daftar hadir e-learningnya ada yang isi. Hadir ribuan. Raffi Syah kayaknya ada. Ada, Bu. Muncul nggak? Muncul? Muncul, Bu. Oke, ini judulnya oke ya. Advanced Encryption Standard. Nah, disebutkan kepanjangannya dalam kurung AES. Oke. Jadi kalau mau pakai singkatan, sebutkan dulu kepanjangannya. Terus pendahuluan. Oke. Ini banyak contoh skripsi mahasiswa kita yang kayak gini. Nah, sebenarnya kalau kamu ngopi punya orang, semuanya juga itu satu paragraf ngopi ya di parafase atau diubah kayak gitu apa. Dialognya diinsert beberapa kalimat gitu ya dia nggak akan kena highlight. Nah, di situ beberapa adalah banyak orang ngomong hijrah mau kalimat apa lagi. Oke, dalam ini oke. Kutipannya Mitra 2010. Nah, murni 92 bagus. Di depan awal kalimat dia pakai murni 92. Menyatakan bahwa oke. Advance dalam kurung AES adalah ingatnya apa ketikan-ketikan typo adalah A-nya kecil aja, oke. Saling 2004. Nah, kalau belakang nama orang masuk dalam kurung. Bilang, di depan dia sudah cerita AES. Berarti yang di belakang cukup bilang AES. Tidak ada lagi. Disebutkan kepanjangan dalam kurung nggak usah. Ini udah. AES semuanya menyebutkan AES. At all ya, at all tanda miring. Menjemputkan bahwa ya udah. Nah ini karena AES ini coba keunggulan. Tadi udah disebutkan belum keunggulan AES di sini. Nanti cek apakah sudah disebutkan keunggulan AES-nya. Karena AES memiliki beberapa keunggulan, harusnya di atas tadi sudah disebutkan keunggulan AES. Penelitian ini menerapkan algoritma AES untuk mendeteksi objek.
Sip. Perumusan masalah, rumusan masalahnya bagaimana undang. Nah ini AES aja, nggak usah panjang lagi, nggak usah bilang ekspansi lagi, AES aja. Pembatasan masalah, oke, boleh. Tujuannya, ini pakai kalimat dong. Tujuan dari penelitian ini adalah menerapkan algoritma, gitu ya. Kasih Iya, kalimat Bu. pendahuluan. Manfaat. Nah ini yang saya bilang tadi. Manfaat keilmuan, referensi, dan tambahan wawasan penggunaan. Oke, ada tambahan. Nah, similarity-nya 50%, submitted to Sriwijaya University 46. Ini 46% terlihat dari skripsi mahasiswa. Padahal dikit ya Bu, ya tidak perlu banyak, mau diganti kata apa lagi. Karena ini mirip persis pasti susunannya. Jadi tolong diparafrase ulang. Walaupun dia tidak di stadionya panjang-panjang nih. Ya kan? Susunannya pasti mirip dengan skripsi yang disubmit ke Unsri. Tulisannya terstruktur sudah oke, ini bagus urutannya. Jadi kalau kamu mau sama, mungkin diganti, jangan pakai punya Faruk, pakai paper orang lain tentang AES. Ya, cari paper lain tentang AES, cari di Google banyak. Mungkin nggak usah pakai lagi si Arif dengan Mandarani, pakai yang baru. Dia kan tahun 2016, pakai yang baru. Mungkin definisi AES nggak usah pakai punya tulisan Stalling 2004. Kan ada pasti yang lain. Itu. Tapi urutan terstruktur ini ya karena kamu lihat dari skripsi orang ya benar urutannya bagus ini sudah. Ini sudah dari hasil bimbingan. Oke, ada pertanyaan nggak? Enggak ada, Bu. Ya nanti diperbaiki itu ya. Bu. Ismi ada Ismi Nislandra. Maaf, Bu. Ismail. Oh Isma ya sorry, saya salah ketik. Ada apa lagi? Saya salah ketik. Iya ya Isma. Sudah muncul? Sudah Sudah muncul? muncul, Bu. Oke, nah nih Isma, judulnya baik. Oke, pendahuluan. Nah, hati-hati dengan tulisan seperti ini. Ini yang tadi saya bilang ya, LAN tadi harusnya kepanjangan dulu, Local Area Network dalam kurung LAN. Jangan singkatan dulu, kepanjangan dulu baru singkatan. Ini terstruktur, ceritanya satu paragraf dengan paragraf lainnya nyambung, sudah saya baca tadi. Singkatannya harusnya internet, titiknya nanti ya, tidak ada titik, Harunda Arsyad 2020. Nah, ini benar. WHO kepanjangan dulu baru singkatan. ISC, ICD baru singkatan. Oke, boleh. Matematiknya belum terlihat loh ini. Ini cerita pakai regresi linear sederhana. Oke, Isma cerita dari awal banyaknya cerita tentang game. Jadi menurut Ibu kurangi cerita tentang gamenya. Nah, yang penting saja, nggak usah pakai main game itu karena kecandu, nggak usah lah. Kamu kan ya, kayak paragraf ini sebenarnya nggak perlu terlalu banyak. Cerita game tentang ya boleh emosional, kesehatan mentalnya boleh sedikit, tapi jangan terlalu banyak. Ceritakan kenapa memakai regresi linear sederhana. Kenapa yang dipakai metode kuadrat terkecil itu perlu dibuat di sana. Penelitian terdahulunya tentang regresi linear sederhana dengan metode kuadrat terkecil juga harus disebutkan di sini. Ya, harus ada. Nah, ini closing statement, closing paragrafnya bagus. Sebagai dari orientasi penulis tertarik mendalami apakah benar, boleh. Jadi sebelum ini, sebelum si sehingga ini ada cerita lah. Kenapa regresi linear sederhana? Siapa saja yang terpakai, misalnya Oktarina 2023 telah menggunakan pendekatan regresi linear sederhana untuk melihat analisis pengaruh sosial media terhadap stabilitas emosi. Selain itu, misalnya, Miss Landra 2020 telah menggunakan regresi berganda untuk menganalisis pengaruh game. Nah, itulah boleh dibuat. Ya, harus ada penelitian sebelumnya tentang regresi linear. Berapa penelitian, Bu? Minimal 3. Buatlah minimal 3. Kan udah cari rumus scholar sekarang. Dari mana dapat?
Nah, ini harusnya ceritanya pakai model regresi dulu. Jadi rumusan masalah bukan bagaimana game dapat memberikan, bagaimana model atau bagaimana pendekatan model regresi linear sederhana dalam menganalisis pengaruh game dan bla bla bla. Oke, ini ibu ada record ya pertemuan ini. Nanti kalau kamu udah sempat nyatet, kan nanti ibu kasih link recordnya, kamu maju-majukan aja. Skip pas bagian kamu aja gitu. Ya, batasan masalah pada remaja main game. Cuma satu orang kah? Nggak boleh ah. Dengan mengangkat data deskripsi. Oh, gitu. Pakai deskripsi dia ini. Boleh. Jadi kalau pakai skripsi dia nggak usah dibuatkan universitas mahasiswa UIN nggak. Jadi kamu di latar belakang kamu harus ada cerita apa yang dilakukan oleh Mita Anissa ini. Jadi buat di latar belakang ini Anissa tahun berapa telah melakukan penelitian apa menggunakan apa gitu ya. Jadi di batasan masalah nulisnya data penelitian diambil dari Anissa 2024 misalnya gitu. Tidak usah disebutkan dia dari Suskarya. Usah. Oke, tujuan ingat jawab dari perumusan. Manfaatnya nggak ada ya. Buat manfaatnya, oh ya ada nih. Bahan edukasi, oke itu boleh. Manfaat keilmuannya juga dibuat sebagai bahan referensi mahasiswa tentang regresi linear apa sederhana gitu. Ya, nih 16% yang diambil dari gitu. Oke Isma, ada pertanyaan nggak? Baik, cukup Bu. Makasih Bu. Oke ada nggak Oke? Ada, Bu. Oke, Oke Sukma ya. Muncul nggak Oke Sukma? Udah muncul screen saya? Muncul, Bu. Nih, pemanfaatan sistem basis data. Oke lah. Lalu, nih, yang dikit-dikit ini tidak perlu masalah. Biasanya kalau kodenya 657 nggak masalah. Yang bahaya itu kode 123 gitu. Nah, itu yang paling besar kode apa similarity-nya. Oke, Sri boleh. Boleh mencari pos. Oke. Nah, ini kamu pakai sesuai judul kamu pakainya sistem basis data dalam meningkatkan akses informasi. Oke, ini sudah ceritanya ngalir, tapi belum ada kutipan dalam sini. Kenapa harus pakai kutipan? Karena kamu butuh alasan ilmiah. Kenapa pakai sistem basis data? Jadi mungkin tulis menurut si A tahun bla tahun 2010 misalnya sistem basis data merupakan sistem yang bla bla bla. Nah, harus tulis. Beberapa penelitian sebelumnya tentang sistem basis data sudah dilakukan oleh Sukma 2010, Oktarina 2004, misalnya gitu. Ya, tambahkan di sini. Paham ya, Oki? Iya, Bu. Iya, Bu. Pembatasan bagaimana manfaatkan. Oke, baru pembatasannya. Kamu buat ini nanti bisa nggak ya bab 4-nya ya, nyontek ya. Oke lah itu. Nah, ini oke. Nih, ada punya Unsri juga nih. Mahasiswa kita atau Ilkom biasanya gitu. Ya, tinggal tambahkan itu penelitian terdahulu. Kenapa pakai basis data? Ada pertanyaan nggak? Oke. Belum ada, Bu. Pasma ada nggak Pasma? Ada, Bu. Oke, jadi kalau yang sudah saya sampaikan misalnya sebelumnya misalnya terhadap Diana lah, terhadap Fitri, tapi ada hal serupa yang kamu alami misalnya dialami oleh si Pasma atau Isma, benerin. Tadi Ibu udah ngomong pas paper Isma, Ibu cuma ngomong pas paper Fitri ya. Kalau kasusnya sama ya perbaikilah, jangan dituruti lagi. Makanya saya sengaja buka di sini. Kalau kamu merasa kamu punya kesalahan serupa, tolong diperbaiki. Oke,
Penelitian Bu Anita ya, retinopati diabetik unit, oke. Gak usah lah buat ibu kata pengantar daftar isi nih. Nah, oke. Diabetic retinopathy. Oke, kepanjangan baru singkatan SIP. Singkatannya udah kutipannya sudah bagus yang ini. Head all-nya tolong dimiringin ya. Jadi biar kamu terbiasa dengan skripsi. Hapsarinya nggak usah miring, head all-nya aja yang miring. Umarnya juga nggak usah miring. Oke, Jong head all ngarang. Nah ini nah, kalau tadi ada yang nanya, Bu, satu halaman itu kita harus berapa paragraf? Ini ada 1, 2, 3, ada 4. Oke, tidak masalah. Terus saya lihat di 1, 2, 3, 4 ya agak-agak rata-rata sama gitu ya barisnya. Tidak ada satu paragraf yang terlalu banyak, tidak ada satu paragraf yang terlalu pendek. Terus nih, Pasma ini harus kamu kutip lagi, parafrase lagi, segmentasi, ya karena terhighlight semuanya. Ya mungkin bisa diganti ini juga nih yang paragraf kedua, salah satu cara untuk mendeteksi DR jadi mungkin bisa diganti retinal fundus images merupakan cara lain atau salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi DR bisa diganti nih. Nah ini bisa diganti, salah satu hal yang dapat dilakukan adalah proses segmentasi di mana pada proses ini objek penting yang akan diamati akan dipisahkan dengan objek lain yang tidak diperlukan, kan diganti misalnya ya. Jumlah data yang banyak diperlukan dalam proses segmentasi. Akan tetapi, ya, terdapat kesulitan untuk mendapatkan data khususnya dalam bidang kedokteran. Artinya digantilah kalimatnya gitu. Nah, ini banyak ya, agak banyak Pasma. Tolong diparafrase kembali. Saya tahu ada skripsi orang begini. Nah, ini akibatnya. Bu, kayak mana kalau enggak pakai ini CNN-nya jangan pakai Somro, pakai punya orang. Cari yang lain kutipannya. Ya, ini kan jangan pakai Hindawi. Hindawi ini nama jurnal ya sebenarnya. Kenapa jadi nama penulis ya? Berarti e-learning apa? Mendeley-nya harus dibenerin nih. Oke. Ini sudah oke, menyebutkan beberapa penelitian sebelumnya, sudah pakai kutipan. Kamu belum punya satu closing paragraf penutup. Jadi berdasarkan penelitian tersebut, maka berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini akan bla 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 bla. Melakukan apa? Dibuat ya di satu paragraf terakhir. Terus untuk rumusan masalah dalam penelitian ini adalah kasih pengantar dong. Ya, tujuan penelitian ini adalah bla bla bla, kasih pengantar. Semuanya, manfaat juga dikasihkan pengantar. Nah, ini oke lah, manfaatnya sudah cukup bagi saya. Nah, karena kena highlight, yang ini kan kalau manfaat ya masalah. Kalau ini mungkin dapat digunakan, dapat di parafrase. Hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai rujukan atau tambahan ilmu, tinggal diganti. Jelas nggak Pasma? Nah, ini 56. Ya kan mirip dengan yang Winfrey. Caranya yang similarity-nya besar ganti pakai paper orang. Maksudnya penelitian orang terdahulunya kalau dia pakai Octarina kamu gantilah pakai Fitri, pakai punya Pasma, pakai punya Isma kan banyak. Cari di internet. Definisi segmentasi cari yang lain kalimatnya yang persis dengan yang sudah ada. Ada pertanyaan enggak? Belum ada, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, banyak ini ya 50-an orang. Lydia ada enggak? Lydia Putri? Lydia ada? Enggak ada ya Lydia? Tiarani ada nggak? Tiarani Astuti. Tiarani ada nggak? Ada, Tiarani Bu. nggak ada? Ada.
Ini jangan heran nih, ibu pakai email anak ibu biar karena saya butuh email banyak. Nanti saya ambil email acak ya, jangan heran ya kalau saya muncul di Turnitin, kamu ada notifikasi. Karena saya butuh email yang banyak untuk ngoreksi ini. Satu email cuma bisa 4 sampai 5 paper, jadi tidak bisa habis email ibu dipakai untuk koreksi semua. Belum MK yang lain. Nih, penulisan judul juga lain kali kalau bisa di Jawa Tengahnya mungkin naik gitu ya. Jadi jangan sampai berbaris-baris karena kita judul kan kemarin dari saya bilang kan ada berapa kata dibatasi, berapa baris. Dengan model oke, dengan model ekspresi. Nih, pencemaran udara oke. Nah, ini yang kena highlight banyak ini. Sepintas sama ya, yang punya highlight banyak, di stabilo banyak, di parafrase kalimatnya. Jawa Tengah, oke, kenapa ambil Jawa Tengah? Kelemahannya, kelemahannya punya Tiarani ini. Oke, alasan mengambil Jawa Tengah. Kan Jawa Tengah itu provinsi Pulau Jawa, punya 35 kabupaten. Menurut siapa? Bikin kutipannya dong di sini. Bikin kutipannya menurut siapa? Kamu perlu alasan ilmiah yang saya bilang tadi. Tulis kutipannya di sini. Oke, menurut BPS ya buat dalam kurung BPS tahun berapa. Oke, kemudian kita tidak boleh memakai contoh. Tulisan-tulisan di bab 1 dan bab 2 itu tidak boleh memakai contoh. Hindari kata contoh-contoh. Nah, ini sama dengan teman sebelumnya. Mengapa memakai regresi linier? Jadi buat menurut misalnya, menurut Tiani 2016, model regresi linier berganda atau sederhana misalnya adalah model yang paling baik untuk sebutin. Beberapa penelitian tentang regresi linier sederhana telah dilakukan. Di antaranya Astono 2004 menggunakan regresi linier dalam menganalisis kasus game apa. Selain itu, Nislanta 2010 menggunakan model regresi kuadratik untuk meneliti hubungan antara apa dan apa. Ya, disebutkan. Oke, permusuhan masalah di sini masih salah. Kamu belum menyebutkan munculnya regresi di sini. Hati-hati. Padahal di judulnya mau pakai regresi linier. Jadi di perumusan masalah ketikanya jadi salah nih, perumusan. Jadi di rumusan masalah sebutin regresi liniernya mau dipakai, harus ada di sini. Oke. Terus gak usah cerita bahwa kita punya data terbit, gak usah. Data terbatas, gak usah. Pembatasan data digunakan dari BPS tahun berapa. Sudah, gak usah ceritanya kesimpulan tidak akurat, terkesan berlebihan, gak usah. Kita tidak perlu menunjukkan kekurangan kita dalam proposal kita. Namanya proposal. Kayak kamu mau mengajukan dana kepada orang. Jadi kita harus membuat orang itu yakin dengan proposal kita dan mau didanai. Sama juga tugas akhir. Kamu harus buat proposal itu terkesan bahwa penguji atau pembahas itu yakin bahwa kamu bisa menyelesaikan skripsi kamu. Gitu ya? Tidak bisa kamu ngomong, aku dikit ini bela masing-masing buatnya, tidak bisa. Kalau kamu seminar proposal, seminar benar-benar ini, jadi kesan pertama tuh kamu harus yakin, tampil PD di depan pembimbing dengan pembahas itu. Jadi jawab orang kalau ketika ngomong nggak mungkin kayaknya, nah tidak bisa. Namanya proposal kamu harus yakin. Makanya saya selalu bilang dari awal kita harus kerja bab 4 kalau mau seiyaan benar kerjain skripsi kamu nanti. Kerjakan bab 4 dulu. Ketika kamu bisa yakin menyelesaikannya baru buat proposal. Nanti ketika tampil di seminar proposal kamu pede. Tanya orang, kamu sudah punya data? Sudah. Menurut saya bagusnya kamu nggak boleh pakai model ini, pakai model yang lain. Kamu bisa bantah. Saya sudah mencoba mengerjakan data yang ada dengan model yang saya pilih dan ternyata bisa. Jadi kan kita sudah punya barang, jadi tidak bisa lagi orang tuh mau ngatur-ngatur kita suruh ganti-ganti enak saja. Kita udah capek ngerjakannya. Oke. Kemudian tujuannya diganti ya. Tujuannya belum terlihat analisis regresi liniernya ya. Diganti tujuan harus menjawab perumusan masalah. Nah, kalau
Kalau manfaat oke aja, cuma hindari kata rumus manfaat, kata dan di depannya tidak boleh. Ya, tulisan tetap harus ada SPO, subjek, predikat, objek. Ada pertanyaan nggak? Tidak, Bu. Oke, Imelda ada nggak? Ada, Bu. Oke, Imelda, screen-nya udah muncul belum? Ini udah muncul? Saya rasa yang tentang regresi-regresi nih ya, permasalahannya semuanya mirip. Permasalahannya semuanya mirip, tidak menceritakan kenapa pakai regresi. Kamu cuma cerita masalah, bagus cerita masalah ini. Nah, oke, ini oke lah. Terlalu panjang cerita masalahnya. Nah, kamu cuma sedikit nih. Dimas et al. Nah, ini kutipannya tolong diperbaiki ya. Kutipan dari awal. Mana ya? Screen saya. Kutipan dari awal. Kalau dia di awal, Dimasnya kan tidak dalam kurung. Oke lah, karena belum belajar kemarin. Hari ini udah tahu kan. Tahunnya aja dalam kurung. Kecuali dia di akhir kalimat. Nah, ini tolong diperbanyak nih. Tentang regresi linear 3. Makanya saya bilang minimal 3. Gitu ya. Ada beberapa pertimbangan. Nah, ini ya, model regresi linear sederhana adalah model yang mudah dipahami dan paling sederhana. Menurut siapa? Kita butuh alasan ilmiah. Jadi buat kutipannya di sini. Ini tidak masalah sih punya dia ini. Cuma menurut saya kurang tulis penelitian terdahulu tentang regresi linear. Hindari kata contohnya di awal bab 1 ini. Nah, ini harusnya punya orang. Meskipun hubungan antara variabel bebas dan terikat mungkin tidak selalu linear, model regresi linear sederhana dapat memberikan dugaan awal. Nah, ini bagusnya. Menurut siapa? Tulis di sini. Ya, Iya, Bu. manfaatnya. Apa saja faktor? Oke, tanda-tanda kedua sekunder. Boleh. Terdapat berapa? Tujuannya bukan ke ini. Mengetahui faktor yang mempengaruhi. Jawabnya ya. Mengetahui hubungan antara bla dan bla dengan model regresi. Tujuan, ingat, tujuan menjawab rumusan ya, semuanya tujuan harus menjawab rumusan. Kalau rumusan masalah nanyanya apa saja faktor yang mempengaruhi, ini tujuannya mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi bla bla bla. Mengetahui hubungan antara bla bla bla. Ya, menjawab gitu. Manfaat ya udah. Paham ya? Yolanda ada nggak? Yolanda Fitri. Ada pertanyaan nggak Imelda tadi? Tidak ada, Bu. Yolanda ada nggak Yolanda? Ada, Bu. Oke, topsis kembali. Udah muncul nggak ya? Kayaknya udah muncul belum? Kelihatan belum Yolanda? Iya, Ibu kelihatan. Nah ini, Bu, itu di highlight Bu, 18 kecamatan. Jadi kan Ibu kayak mana? Ya tidak masalah sih, atau mau diubah susunannya silakan. Kalau enggak ada masalah yang di highlight nomor 2. Oke, ini nyontek punya orang skripsi yang terdahulu. Jadi urutannya sudah sangat baik. Tapi hati-hati. Nah ini karma tuh tidak dalam miring, sudah cetak miring. Yang miring itu cuma et al. Ya, karma tidak miring, yang miring itu cuma et al. Ya, terus penelitian selanjutnya ini oke. Dia udah banyak. Nah, ingat ya, Setiawan Syah tuh nggak miring lah. Pokoknya yang miring itu istilah asing. Terus kalau kamu sudah pakai ini, metode teknik ini bla 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 dalam kurung topsis. Ini apa huruf yang besar kecil besar kecil ini? Diperbaiki. Nah, solusi S-nya. Ayo tahu ini replace tahu replace. Ya, tolong lihat kalau tulisannya tidak bagus sama kayak kalau kalian make up lah. Kalau udah bagus kan pasti kamu hapus. Nah, ini juga lah kalau udah bagus hapus.
ganjel di matanya kalau SS besar gini ya. Nah, ini belum ada closing. Oh, oke, udah. Nah, lihat kali ini Kak besar. Metode M besar ya, tolong diperbaiki. Secara garis besar ini sudah baik. Kenapa pakai izin barat kenapa pakai rumah sakit sudah dijelaskan. Oke, baik. Kenapa pakai topsis sudah, tapi belum ada kutipannya. Topsis itu baik menurut siapa? Belum ditulis. Penelitian sebelumnya dengan topsis mungkin bisa ditambahkan minimal 3 ya semuanya dipakai. Minimal 3 semuanya dipakai. Udah rumusan masalah. Ya, oke kalau rumusan masalah. Manfaatnya juga sudah. Cuma latar belakangnya aja. Iya. Sama kan? Dengan usia 12%. Oke, jadi yang latar belakangnya ya intinya gini semuanya. Latar belakang itu cerita masalah kamu baik. Terus tonjolkan kalau mau pakai model atau regresi tulis tuh model regresinya di situ. Menurut siapa model itu bagus? Pakai kutipan. Penelitian terdahulu minimal 3 lah tulis penelitian terdahulu. Cara menulis kutipan sudah saya ajarin tadi kan di awal dan di akhir. Tolong diperhatikan. Oke, Yolanda ada pertanyaan? Belum, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, koreksian saya cuma baru sampai Yolanda tadi. Yang lainnya belum sempat saya baca. Ini udah jam 12 ya, mungkin kamu ada kuliah lagi. Selebihnya akan saya koreksi. Yang merasa mau saya buka papernya, mau kita bahas, mungkin via Zoom atau apa, boleh hubungin saya. Saya akan bantu koreksi sampai Jumat ini saya bereskan bab 1 kamu. Janji saya gitu. Oke, minggu depan tugasnya yang sudah dikoreksi silakan dikerjakan bab 2 dan perbaikan yang saya berikan tadi. Oke, perbaikan yang saya kasih tadi silakan diperbaiki ditambah dengan bab 2. Nanti saya buat tempat submissionnya di minggu depan. Ya, yang belum nanti saya extend waktunya sama kok. Oke, kita baru sampai papernya Yolanda. Jadi yang lebihnya nanti mau ketemu Zoom boleh, silakan chat saya kalau merasa perlu atau tidak perlu buka lagi, tidak saya buka. Kalau mau minta koreksi, Bu, tolong koreksikan punya saya, salahnya apa, silakan chat. Gabung beberapa orang. Nanti kita cari waktu. Nggak usah kuliah, besok siang boleh. Karena pagi saya ngajar. Mau Jumat pagi boleh, Jumat siang saya ngajar. Kumpulkan beberapa orang, nanti saya bahas ini boleh. Kalau nggak ada, ya udah saya anggap paham. Permasalahannya serupa. Rata-rata permasalahannya serupa. Oke? Yang belum koreksi, kerjakanlah bab 2 kan. Bab 2 tidak perlu menunggu bab 1 kan. Nggak perlu banyak bab 2. Ini kan masih simpel. 5 halaman. Kopi-kopi punya orang aja bisa bab 2 itu. Tapi parafrase, kalimatnya disusun ulang. Oke? Paham? Nanti pas pertemuan ke-8, 1, 2, 3 sudah beres. Setidaknya sudah lebih baik dari yang belum pernah dikoreksi. Ada pertanyaan lagi nggak?